Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melakukan aktivitas kita hari ini. Salam Guru Penggerak. Saya Dominika Juju, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 Koneksi antar materi. Mari kita lihat, maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun di sini berarti Ingarso sung tulodo, di depan menjadi teladan. Ing madyo mangun karso, di tengah-tengah murid, guru ikut terlibat bersama, menjadi teladan. Kemudian tutwuri handayani, ketika berada di belakang memberikan kekuatan atau dorongan. Kodrat anak adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir ataupun batin, tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi berdasar atas kekuatan sendiri. Kemerdekaan adalah sifat manusia yang berbudaya. Ada dua ciri dasar, yaitu secara lahir bebas dan secara batin mandiri. Jadi, manusia merdeka bukan hanya tidak terperintah saja, melainkan harus menegakkan dirinya dan mengatur peri kehidupannya dengan tertib dan berbudi pekerti. Nah, dalam Merdeka Belajar, pendidikan berpihak pada anak. Segala kodrat yang masih samar ditebalkan sehingga menjadi jelas segala bakat dan kemampuannya, dan dapat memperbaiki lakunya sesuai dengan nilai-nilai sosio-budaya, sehingga mereka berkembang merdeka untuk sampai pada keselamatan dan kebahagiaan. Nah, pertanyaan refleksi dari modul ini adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya sudah berusaha mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa atau peserta didik. Karena di sekolah kami sudah menerapkan kurikulum merdeka. Adapun pembelajaran yang saya lakukan, yang pertama menjadikan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Di antaranya saya berusaha untuk melibatkan sebanyak mungkin peran peserta didik di dalam pembelajaran. Di antaranya adalah di awal pembelajaran diberikan pertanyaan pemantik atau diajak mengamati video atau membaca cerita yang kemudian terkait dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian ada kegiatan diskusi kelompok, sharing pribadi, presentasi, proyek, cerita bersambung, permainan, dan lain-lain. Selain itu, pembelajaran yang saya lakukan, saya berusaha menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Salah satunya adalah di dalam memberikan penilaian, tidak hanya diambil dari penilaian kognitif semata. Pembelajaran atau penilaian berbasis proyek atau kinerja yang disesuaikan dengan kemampuan atau latar belakang peserta didik. Jadi, dalam
penilaian sebuah proyek, hasil itu bisa berupa produk, video, film pendek, poster, atau apapun yang disesuaikan dengan bakat dan kemampuan mereka. Mereka bisanya apa, itu yang mereka buat. Yang pasti harus sesuai dengan materi atau tema yang diharapkan. Kendati demikian, masih ada kekhawatiran materi tidak tersampaikan dengan baik. Kemudian, kadang saya pribadi masih mendominasi dalam pembelajaran. Dan kadang masih kurang memperhatikan karakter dari masing-masing peserta didik. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku yang dialami setelah mempelajari modul ini? Yang pasti setelah mempelajari modul ini, saya merasa diteguhkan dan diyakinkan atas apa yang telah saya coba lakukan, walaupun belum sepenuhnya terrealisasi. Setelah mempelajari modul ini, dalam hati dan budi saya saat di dalam kelas selalu secara otomatis mengevaluasi apa yang saya lakukan dari proses pembelajaran yang saya lakukan. Apakah ini sudah memerdekakan peserta didik? Bahkan kalau ada peserta didik yang mengantuk atau bosan, saya menjadi merasa bersalah. Oleh karena itu, ice breaking menjadi suatu hal yang harus selalu ada dan disiapkan dalam pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pasti saya akan tetap menunjukkan seorang guru yang menuntun, menjadi teladan di depan, kemudian hadir di tengah-tengah mereka, ikut terlibat, kemudian memberi dorongan ketika berada di belakang, memberi kekuatan atau motivasi. Tindakan menuntun ini juga adalah salah satu upaya yang dapat saya lakukan untuk semakin mengenal peserta didik sesuai dengan karakteristik mereka. Kemudian hal lain yang dapat segera saya terapkan agar lebih baik di kelas sehingga mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah lebih kreatif dalam pembelajaran yang memerdekakan peserta didik, dan tentu saja akan berusaha mengenal peserta didik dengan lebih baik lagi. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam guru penggerak.